Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufyan Habib Zaini dari Informatika kelas Praktikum kelas H dengan NIM L201849098. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi berbasis website, yaitu aplikasi perpustakaan. Langsung saja, kita buka dari website. Kita buka hosting. Di sini hosting saya. Nah, dia akan masuk ke indeks dengan menggunakan fungsi login ini tersebut. Ketika mau masuk ke dalam website, kita harus melakukan action login dulu. Di sini kita memasukkan username dan juga password yang hanya dapat diketahui oleh admin. Di mana ini aplikasi berbasis dengan website yang digunakan oleh admin. Nah, di sini akan muncul beberapa button beranda, yaitu untuk melihat beranda yang tampilkan pada awal tadi. Untuk daftar buku itu untuk daftar buku yang dapat kita pinjam, kita dapat menambah, dan kita dapat menghapus. Nah, misalkan data peminjam, ada data peminjam yang sudah meminjam buku di sini misalkan. Nah, di sini ada kontak, ada link ref, di sini ada nomor telepon atau klik nomor yang di atas untuk melihat profil seperti itu. Kita mulai dari daftar buku. Di sini juga ada pinjam dan juga hapus. Apa fungsi dari pinjam dan juga hapus di sini? Seperti contoh, misalkan ini buku ini akan saya hapus, atau misalkan nomor 3 ini akan saya hapus, dia akan hilang dan dia akan hilang. Nah, kita bisa menambahkan buku lagi di sini. Kita tambahkan buku, ID buku 3 seperti contoh Harry Potter The Goblet of Fire, misalkan novel, pilih buku, kita cari fotonya. Ini misalkan ya, simpan, maka dia akan muncul ya seperti ini. Nah, apabila kita ingin meminjam buku, di sini kan belum ada data buku yang lainnya. Nah, misal saya ingin meminjam buku nomor 1, ini tidak bisa. Karena apa? Karena pada data peminjaman ini masih ada ID buku 1 itu masih terpinjam dan belum dikembalikan. Ketika ini sudah tanggal 11, maka admin harus mengeklik selesai, atau ketika buku sudah dikembalikan, maka admin bisa melakukan aksi penyelesaian pada peminjaman. Jadi misalkan ini belum selesai, kita tidak bisa meminjam buku nomor 1 gitu. Jadi kita hanya bisa meminjam buku nomor 2 dan juga 3 gitu. Jadi misalkan ini pada daftar buku, pada data peminjaman ini masih ada, kita coba praktekkan kita meminjam buku nomor 1 di sini dengan NIM, misalkan nama saya, dengan peminjaman, misalkan setelah selesai itu peminjaman lagi. Di sini data tersimpan namun tidak tertampilkan karena apa? Karena itu buku belum bisa untuk dipinjam. Ya, seperti itu. Jadi ketika itu belum bisa. Ketika ini sudah dihapus, misalkan kita hapus data ini tersebut terlebih dahulu, maka kita baru bisa menambahkan peminjaman pada buku dengan ID nomor 1. Misal ini kita coba ulang dengan data tanggal 13, 18, alamat email Sufyan Habib Zaini, laki-laki. Misalkan kita simpan, ia akan muncul sukses, maka akan muncul data peminjam yang kita pinjamkan tadi terlebih dahulu ya di sini. Nah, di sini kita bisa meminjam buku selain nomor 1, misalkan kita pinjam nomor 3 atau nomor 2, bisa begitu. Coba kita tambahkan nomor 3 dengan NIM ini Agustina, misalkan Surakarta, kita simpan, maka data tersebut akan tertampil di sini. Nah, seperti ini. Kita bisa ubah data tersebut, misalkan namanya keliru untuk memasukkan nama, kita bisa tambahkan nama Latifah misal, kita simpan ya, maka dia akan berubah menjadi Agustina Indra Latifah seperti itu.
Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh iya, saya mau menambahkan sedikit, untuk konteks ini kita menciptakan href, link href. Saya menciptakan link href di sini. Apabila kita klik ini bisa redirect ke akun saya dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada button logout. Jadi ketika kita klik logout, dia akan keluar dan akan muncul alert Anda keluar dari halaman My Library. Kita oke, dia akan kembali ke halaman login pertama tadi. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau sudah salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.